Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Murosilo pada tahun 1267 Masehi. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedung. Makam ini terletak di dekat runtuhan bangunan pusat kerajaan Samudra di Desa Buringin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur. Di antara makam raja-raja tersebut terdapat nama Sultan Malik Al-Saleh, Raja Pasai pertama. Malik Al-Saleh adalah nama baru Murosilo setelah ia masuk Islam dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia. Berkuasa lebih kurang 29 tahun. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Perlak dengan Raja pertama Malik Al-Saleh. Pada masa jayanya, Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan penting di kawasan itu. Dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Komoditas utama adalah lada. Sebagai bandar perdagangan yang besar, Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Uang ini digunakan secara resmi di kerajaan tersebut. Di samping sebagai pusat perdagangan samudra, juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Seiring perkembangan zaman, Samudra mengalami kemunduran hingga ditaklukkan oleh Majapahit sekitar tahun 1360 Masehi. Pada tahun 1524 Masehi, ditaklukkanlah oleh Kerajaan Aceh. Mari kita simak silsilah Kerajaan Samudra Pasai. Raja pertama adalah Sultan Malikul Saleh. Raja kedua adalah Sultan Muhammad Malikul Zahir. Raja ketiga adalah Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Raja keempat adalah Sultan Malik Az-Zahir. Raja kelima adalah Sultan Ahmad Malik Az-Zahir. Raja keenam adalah Sultan Jain Al-Abidin Malik Az-Zahir. Raja ketujuh adalah Sultanah Nahrosiyah. Raja ke-8 adalah Sultan Salah Al-Adin. Raja ke-9 adalah Abu Zaid Malik Az-Zahir. Raja ke-10 adalah Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Raja ke-11 adalah Sultan Jain Al-Abidin. Raja ke-12 adalah Sultan Abdullah Malik Az-Zahir. Raja ke-13 adalah Sultan Jain Al-Abidin. Kehidupan politik Kerajaan Samudra Pasai yang didirikan oleh Murosilo bergelar Sultan Malik Al-Saleh sebagai raja pertama yang memerintah tahun 1285 sampai dengan 1297 Masehi. Pada masa pemerintahannya, datang seorang musafir dari Venetia atau Italia pada tahun 1292 yang bernama Marco Polo. Melalui catatan perjalanan Marco Polo lah, maka dapat diketahui bahwa Raja Samudra Pasai bergelar Sultan. Setelah Sultan Malik Al-Saleh wafat, maka pemerintahannya digantikan oleh keturunannya, yaitu Sultan Muhammad yang bergelar Sultan Malik At-Tahir. Pengganti dari Sultan Muhammad adalah Sultan Ahmad yang juga bergelar Sultan Malik Al-Tahir II. Pada masa ini, pemerintahan Samudra Pasai berkembang pesat dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Bahkan, melalui catatan kunjungan Ibnu Battuta,
seorang utusan dari Sultan Delhi tahun 1345 dapat diketahui Samudra Pasai merupakan pelabuhan yang penting dan istananya disusun dan diatur secara India dan patihnya bergelar Amir. Pada masa selanjutnya, pemerintahan Samudra Pasai tidak banyak diketahui karena pemerintahan Sultan Jainal Abidin yang juga bergelar Sultan Malik Al-Tahir III kurang begitu jelas. Menurut sejarah Melayu, kerajaan Samudra Pasai diserang oleh kerajaan Siam. Dengan demikian, karena tidak adanya data sejarah yang lengkap, maka runtuhnya Samudra Pasai tidak diketahui secara jelas. Kehidupan ekonomi. Dengan letaknya yang strategis, maka Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim dan bandar Transilo. Dengan demikian, Samudra Pasai menggantikan peranan Sriwijaya di Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai memiliki pengaruh atas pelabuhan-pelabuhan penting di Fiji, Perlak, dan lain-lain. Samudra Pasai berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Tahir II. Hal ini juga sesuai dengan keterangan Ibnu Battuta. Komoditi perdagangan dari Samudra yang penting adalah lada, kapur barus, dan emas. Dan untuk kepentingan perdagangan, sudah dikenal uang sebagai alat tukar, yaitu uang emas yang dinamakan dirham. Kehidupan sosial dan budaya. Sebagai kerajaan besar, di kerajaan ini juga berkembang suatu kehidupan yang menghasilkan karya tulis yang baik. Sekelompok minoritas kreatif berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu. Inilah yang kemudian disebut sebagai bahasa Jawi dan hurufnya disebut Arab Jawi. Di antara karya tulis tersebut adalah Hikayat Raja Pasai. Bahasa Melayu tersebut kemudian juga digunakan oleh Syekh Abdul Rauf Al-Sikil untuk menulis buku-bukunya.